Selamat pagi Pak Iwan, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Kami mahasiswi kelas karyawan. Saya Margareta Fiona, NPM 2022-510011. Ada juga teman saya Samuel Bayu Nicholas, NPM 2022-510066. Teman saya lainnya adalah Tarik Akbar Hidayat, 2022-510070, Mela Triana, NPM 2022-510061, dan Firza Dwi Akbar, NPM 2022-510074. Dalam video hari ini kami akan menjelaskan mengenai isu yang kami angkat di PT Waskita Karya. Dalam video kami ini, kami akan menjelaskan kasus tersebut dengan terperinci, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana penyelesaiannya, serta dampak yang terjadi. Kepada teman saya Mela Triana, dipersilakan untuk melanjutkan presentasi. Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, penting untuk dilakukan oleh perusahaan, terutama oleh perusahaan yang kegiatan operasinya memiliki dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR dianggap penting karena pada perusahaan yang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan masyarakat atau konflik, karena masyarakat atau masyarakat setempat terganggu oleh kegiatan perusahaan itu. Namun, selain itu ada perusahaan yang memiliki hubungan tidak harmonis. Ada juga perusahaan yang memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan masyarakat karena perusahaan telah menerapkan CSR dengan baik. Perkembangan dunia bisnis di era modern menuntut perusahaan untuk meningkatkan perhatian dan tanggung jawab kepada lingkungan sosial. Perusahaan-perusahaan telah banyak mengubah paradigma sempit mereka, di mana orientasi seluruh kegiatan dan aktivitas apapun harus ditakar dari sudut penambahan keuntungan finansial secara langsung atau tidak, atau profit oriented bisnis. Pengambilan kebijakan yang harus melandasi pada kinerja ekonomi dan keuangan perusahaan sudah dianggap tidak relevan lagi untuk saat ini. Kegiatan produksi suatu perusahaan secara tidak langsung telah menimbulkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan fisik di sekitar tempat kegiatan produksi perusahaan. Hal ini yang menjadikan perusahaan merasa penting dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial. Bisnis yang bertanggung jawab secara sosial tidak hanya mempertimbangkan apa yang terbaik bagi perusahaan saja, tetapi juga bagi masyarakat umum. Perusahaan-perusahaan berusaha untuk mencermati dan menyadari agar memastikan bahwa produk dan proses produksi yang mereka lakukan ramah terhadap lingkungan. PT Waskita Karya Persero Tbk. PT Waskita Karya Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961. Perusahaan yang membidangi usaha jasa konstruksi, industri, realita, dan perdagangan. Kepemilikan saham oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012 dengan kode saham WSKT. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN yang memiliki market cap terbesar di antara perusahaan BUMN lainnya. Namun seiring berjalannya perusahaan terhadap kasus manipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009, berbagai istilah digunakan untuk fraud ini seperti manipulasi laporan keuangan, overstate, penggelembungan, markup, kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik atau KAP. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004-2008 ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Di dalam laporan keuangan tahun 2008 diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar. Nilai 5 miliar tersebut terdiri dari 2 proyek yang sudah berjalan. Proyek yang pertama itu adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontrak sebesar 13,8 miliar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambahan kurang senilai 3 miliar. Sampai dengan akhir 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja.
Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Burian Jambi. Nilai kontrak sebesar 33.998 juta dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapat kontrak dari proyek tersebut sebesar 2 miliar. Dan saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batanghari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Ada kasus pergantian bupati. Sebagai gambaran tentang beberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005. Tahun 2005 nilai aset PT Waskita Karya Persero sebesar 1,6 triliun dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar atau 0,3 nilai dari aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Jadi, PT Waskita Karya harus terus melakukan pembenahan manajemen sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Salah satu contoh melakukan restrukturisasi. Perusahaan ini memiliki prospek yang baik ke depannya apabila perusahaan memperbaiki kinerja perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Terdapat 3 orang direksi PT Waskita Karya yang terlibat dalam kasus yaitu Umar T.A., Bambang Marsono, dan Kimi Marsono. Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Helianto merupakan auditor pembukuan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2003 sampai 2005. Kantor Akuntan Ishak Saleh Sowondo dan rekan yang melakukan audit laporan keuangan pada tahun 2006 dan 2007. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan. Pada laporan keuangan 2004 sampai 2007, 2 direksi Waskita yang sudah dinonaktifkan antara lain Bambang Marsono dan Triatman. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah Kiming Marsono, yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya. Memanipulasi laporan keuangan dana yang dapat merugikan orang banyak, selain itu juga akan mencoreng nama baik perusahaan. Dalam suatu laporan keuangan pasti akan melibatkan seorang akuntan publik. Auditan yang dilakukan oleh akuntan publik diharapkan dapat menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, bukan malah membantu perusahaan untuk melakukan seni dalam perusahaan. Pada kasus ini juga melibatkan para audit PT Waskita Karya. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 Waskita terkait dengan kasus kelebihan keuangan 2004 sampai 2 direksi Waskita Bambang Marsono dan Triatman. Sementara 1 direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya. Ini merupakan kasus kriminal yang harus diselesaikan di pengadilan Menteri Negara BUMN Soft memanipul itu berdasarkan surat yang Menteri Keuangan memutuskan untuk terhadap beberapa KAP yang terlibat dalam kecurangan pada PT Waskita Karya. Menurut pendapat kami, terdapat beberapa dampak dari kasus ini. Di antaranya, 1.
menjatuhkan citra BUMN yang selama ini kita anggap bahwa BUMN sudah menerapkan manajemen yang cukup baik sebagai kontrol. Dua, mengurangi kepercayaan investor yang PT Waskita Karya dan membuat investor berpikir ulang untuk tiga, dan hal tersebut menurunkan citra Indonesia dalam manajemen perusahaan. Tip orang terhadap adanya kerjasama, padahal tidak semua auditor melakukan hal tersebut. Menurut kami terdapat beberapa rekomendasi agar kasus serupa tidak terulang. Yang pertama, membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi, dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, dalam merekrut karyawan, harus memilih yang berintegritas dan memiliki moral yang baik. Dan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan. 4. Melakukan review atau evaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Yang kelima, corporate governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau tidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang. 6. Transaksi level control proses yang dilakukan oleh auditor internal. Pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian. Yang ketujuh, investigasi yang dilakukan auditor forensik. Dalam perannya auditor forensik yaitu menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kepatuhan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan atau pelanggaran besar yang berbentuk kecurangan dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset. Yang ke-8, penyusunan standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa, baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi atau enforcement tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal. Yang ke-9, diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk terpilih. Dan yang terakhir, akuntabilitas dan transparansi setiap proses bisnis dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi. Lalu terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Yang pertama ada implementasi GCG di Indonesia ternyata masih sekedar formalitas belaka. Fakta ini terungkap dari keengganan Direksi Waskita melaksanakan GCG di Waskita. Walaupun di Waskita telah beberapa kali asesmen atau pemetaan implementasi GCG, namun tetap saja kasus ini tidak teracak. Adanya kerjasama sistematik dalam melakukan rekayasa keuangan dapat dilihat dari KAP yang melakukan audit terhadap perusahaan dan tidak memberitahukan bahwa perusahaan yang diaudit ini sudah melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi internal control. Lalu, penerapan good corporate governance di BUMN belum menjadi corporate culture seperti transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan. Adanya restrukturisasi secara berkala sangat penting untuk mencegah adanya fraud dalam suatu perusahaan. Itulah sekian presentasi studi kasus dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian informasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi semua audiens yang melihat presentasi kami pada hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.